Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dari Prodi PGSD dengan NIM 343025000185 dari kelas 2B. Di sini saya akan menampilkan video yang berjudul melatih kedisiplinan dan sifat jujur antara dua boneka, yaitu Kiko dan Lala. Selamat menyaksikan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester. Dosen pengampu Ibu Sari Yustiana, SPD MPD. Di sebuah sekolah dengan pagi yang cerah, terdapat dua boneka, yaitu bernama Lala dan Kiko. Mereka akan mengalami ujian tes untuk memenuhi nilai di sekolah mereka. Suatu hari, Kiko mengajak Lala untuk belajar bersama. Lala sedang duduk di teras rumah Lala dan Kiko pun datang menghampiri Lala dengan mengajak Lala untuk belajar bersama. Ucap Kiko, "Lala, ayo kita belajar bersama agar nilai ulangan kita besok bisa bagus." Ucap Lala. "Gimana ya Kiko? Aku mau belajar tapi aku punya rasa malas." Kiko menjawab, "Lala, kalau saran aku, kita jangan malas-malas ya. Apalagi untuk mencapai nilai agar kita mendapat nilai yang bagus. Ini besok kita ujian loh." Lala pun menjawab, "Aku malas belajar Kiko, gimana kamu punya solusi enggak?" Kiko pun menjawab, "Gimana kalau kita belajar bersama Lala?" Lala pun menjawab, "Boleh, itu ide yang bagus. Kita mau belajar bersama di mana?" Kiko pun menjawab, "Gimana kalau kita ke rumahku aja? Kan kalau kita ke rumahku, kamu jadi ada temennya daripada kamu di rumah sendirian." Oke deh, ide yang bagus." Tibalah di rumah Kiko, Lala sudah mulai belajar. Kiko pun belajar. Suatu saat, Lala merasa lelah karena dia tidak memahami materi yang ingin diujikan besok di sekolah. Ujar Lala pada Kiko, "Kiko, gimana nih? Aku belum hafal untuk materi ujian kita besok yang akan diujikan ibu guru di sekolah." "Kamu jangan mudah putus asa ya Lala," ujar Kiko. "Kita bisa belajar bersama kok." Lala pun mulai wajah gembira. "Ide bagus itu Kiko. Aku materinya kurang paham. Aku boleh tanya kamu?" Kiko pun menjawab, "Boleh kok Lala. Mana yang kurang paham? Bisa tanyakan ke aku ya." Mereka berdua pun menjadi senang dan proses belajar lebih menyenangkan karena mereka belajar bersama. Keesokan harinya di sekolah mereka sudah diadakan tes yang akan diselenggarakan oleh ibu guru di kelas masing-masing. Lala pun mulai mengeluh pada Kiko. "Kiko, gimana ini nanti kalau aku tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan ibu guru?" ujar Lala dengan sambil putus asa. Kiko pun menjawab, "Lala, kalau menurutku, kan kamu kemarin udah belajar. Kamu itu jangan mudah putus asa ya. Kita harus selalu semangat untuk bisa meraih nilai agar nilai kita memuaskan." Lala pun menjawab, "Tapi aku tidak yakin Kiko, bagaimana ini?" 5 menit kemudian, ibu guru pun datang dengan membagikan soal ujian dan kartu ujian.
Lala ingin sekali menyontek temannya, tapi Kiko yang duduk di belakang Lala mencoba menyadarkan Lala agar tidak mencontek dan mengerjakan soal ujian itu dengan jujur. Lala pun berkata kepada Kiko, "Kiko, bagaimana ini? Benar kan dugaanku? Ada soal yang salah ini, ada soal yang sulit ini loh yang aku temui." Kiko pun menjawab, "Lala, kan kamu kemarin udah belajar. Coba kamu ingat-ingat lagi. Ini kemarin ada loh yang kita pelajari semua. Ini keluar di soal yang diberikan ibu guru." Lala pun menjawab, "Bagaimana kalau aku mencontek temanku saja sebelah ya, Kiko?" Kiko pun menjawab, "Saranku jangan deh Lala, karena nanti itu menjadi kebiasaanmu. Kerjakan dengan jujur dan yakin, pasti nilai kamu akan memuaskan." Lala pun mengangguk dengan wajah cemberut. Lalu mereka berdua melanjutkan mengerjakan soal dari ibu guru. Setelah kuis selesai dan guru mulai membagikan jawaban masing-masing kepada siswa, Lala pun agak kecewa melihat hasil pengerjaan Lala, dan Lala pun mengeluh kepada Kiko, "Kiko, benar kan dugaanku? Nilaiku masih jelek." Dan Kiko pun menjawab, "Mana coba lihat Lala, emang berapa nilai kamu?" Setelah Kiko melihat nilai Lala, Kiko pun tidak mengejek Lala, tetapi Kiko tetap memberi semangat kepada Lala dan motivasi agar Lala terus semangat dalam belajar sampai nilai Lala bagus. Kiko pun menjawab kepada Lala, "Itu nilai kamu sudah cukup memuaskan kok Lala. Walaupun nilai kamu menurut kamu kurang memuaskan, setidaknya kamu dalam pengerjaan soal kan kamu sudah menanamkan sifat jujur dan disiplin." Lala pun menjawab, "Tapi kok nilaiku gak bisa bagus kayak nilai kamu, Kiko." Nah, itu pelajaran yang kamu ambil dari belajar kemarin kita bersama. Kamu harus lebih giat belajar dan kamu jangan mudah putus asa ya Lala. Lala pun mengangguk, dan lalu Kiko menjawab, "Walaupun itu hasilnya kurang bagus, aku bangga kepadamu kok Lala, karena kamu sudah menanamkan sifat jujur dan disiplin. Kamu bangga dengan hasil pekerjaan kamu sendiri." Lala pun menjawab, "Iya deh Kiko, aku bangga dengan pengerjaanku sendiri. Mulai saat ini, sekarang aku akan terus menanamkan sifat jujur. Walaupun aku tidak bisa dalam mengerjakan sesuatu, aku akan terus belajar dan harus jujur di setiap waktu." Kiko pun menjawab, "Oke Lala, baik. Gitu dong, kan kita temenan baik. Jadi kamu harus dengar apa kataku dan saran yang aku berikan kepadamu ya." Lalu Lala menjawab, "Ya Kiko, terima kasih ya atas saran yang kamu berikan. Setelah ini kita boleh ya belajar sering-sering lagi bersama." Lalu Kiko menjawab, "Iya Lala, boleh banget kok." Sejak hari itu, sifat Lala pun menjadi disiplin dan suka jujur dari apa yang nasihat yang telah diberikan dari Kiko. Mereka pun hidup jujur dan disiplin dengan saling membantu apa yang dikeluh kesahkan Lala ataupun Kiko. Mereka menjadi saling membantu, disiplin, dan selalu menanamkan sifat kejujuran dimanapun. Lala pun mengucap berterima kasih kepada Kiko yang telah menasihati Lala selama ini dan memberikan motivasi kepada Lala hal-hal yang baik. Lala pun mengucapkan kepada Kiko, "Kiko, terima kasih banyak ya. Kamu sudah mengajari aku untuk tidak gampang putus asa dan tetap semangat. Dan yang paling utama, kamu selalu mengingatkan aku untuk menanamkan sifat kejujuran dan disiplin." Lalu Kiko pun menjawab, "Oke Lala, baik, sama-sama. Kita bisa temenan terus ya, baik-baik Lala."
Oke Kiko, terima kasih. Nilai yang dapat diambil yaitu dari kisah Kiko dan Lala. Yang pertama kejujuran, yang kedua saling membantu, yang ketiga kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja keras, dan percaya diri. Pesan yang dapat diambil, kejujuran lebih penting daripada mendapatkan nilai yang bagus, tapi itu hasil tidak murni menyontak dari teman. Dan yang kedua, kesalahan adalah kesempatan untuk memperbaiki hari ini dan menjadi lebih baik di hari esok. Dari kisah Lala dan Kiko, saya mempunyai 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, mengapa Lala tidak jadi melihat atau mencontek jawaban temannya? Yang kedua, bagaimana perasaanmu jika kamu mengerjakan soal dan memiliki hasil yang memuaskan karena kamu mengerjakan sendiri? Dan yang ketiga, apa manfaat dari sifat jujur? Yang keempat, bagaimana tanggapanmu atau reaksimu jika kamu memiliki teman yang ingin mencontek? Dan yang terakhir, apa pesan dan kesan yang dapat kamu ambil dari cerita kisah Lala dan Kiko? Dengan tujuan agar kita selalu mengedepankan dan mengutamakan sifat jujur dan disiplin ya teman-teman, agar kita hidup damai, tenang, dan tentram. Kita berteman pun menjadi lebih menyenangkan. Sekian pemaparan cerita dari kisah Lala dan Kiko yang harus selalu menanamkan sifat disiplin dan jujur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.